Sebelumnya, Jui Chen bertarung dengan Bai Bei. Sayangnya dari segi kekuatan dan kecepatan, Jui Chen masih tidak bisa mengungguli Bai Bei. Menghadapi situasi ini, Jui Chen memecah pedang penghakiman menjadi 3. 2 pedang penghakiman ada di kedua tangannya dan satunya lagi ada di mulutnya. Jui Chen sepertinya sudah kesurupan menjadi Roronoa Zoro. Setelah itu, Jui Chen bergerak menyerang Bai Bei dengan membabi buta dengan 3 pedang. Selain itu, domain gila pedang Jui Chen menjadi semakin menakutkan. Jangkauan casting tidak hanya menjadi lebih luas, tetapi juga meningkatkan atribut penindasan. Untuk menghindari setiap serangan tajam ini, Bai Bei menggunakan gerakan jejak bayangan hantu yang membingungkan. Untuk mengakhiri pertarungan ini, Bai Bei melepaskan keterampilan jiwa keempatnya, domain guntur Kaisar Tirani. Ini adalah domain Bai Bei yang kuat setelah naga biru listriknya berevolusi. Kemudian sebuah avatar naga suci bercahaya menerkam ke arah Jui Chen dengan Bai Bei yang terbungkus di dalamnya. Menghadapi serangan ini, Jui Chen melepaskan gerakan pedang pembunuh naga, yang akhirnya 2 kekuatan bertabrakan dan terjadilah ledakan besar. Gelombang energi listrik emas menyebar dari titik bentrokan. Sangat disayangkan bahwa dalam tabrakan ini, naga suci cahaya secara paksa menekan atribut gelap, sehingga Jui Chen terpukul mundur dan memuntahkan seteguk darah. Jui Chen kalah dan mengakui bahwa dia bukan tandingan Bai Bei. Setelah kalah dalam kompetisi, Jui Chen memberitahu Hu Yuhao bahwa dia memutuskan untuk bergabung dengan Sakte Tang. Di sisi lain, Zuan Zuan juga mengikuti Jui Chen ke Tangmen. Menurut perkenalan Hu Yuhao, Zuan Zuan adalah mentor jiwa tingkat 8. Memiliki dia bergabung dengan Sakte Tang pasti akan membuat Sakte Tang menjadi lebih baik. Setelah semua orang mendiskusikannya, mereka dengan suara bulat memutuskan bahwa Zuan Zuan akan menjadi wakil kepala Sakte Tang. Tapi Zuan Zuan berkata bahwa dia hanya ingin mencari tempat untuk mempelajari alat jiwa dengan tenang. Dan kemudian dia memberitahu Hu Yuhao alasan sebenarnya untuk bergabung dengan Sakte Tang. Ternyata Jing Hongchen telah memilih untuk memihak dan membantu Pangeran Zuan Tianran. Menurut prediksi Zuan Zuan, begitu Zuan Tianran naik tahta, dia pasti akan melancarkan perang agresi kekaisaran. Ketika saatnya tiba, semua alat jiwa yang dia pelajari akan menjadi senjata perang. Karena dia tidak ingin melihat ini, dia memilih untuk meninggalkan kekaisaran matahari bulan dan bergabung dengan Sakte Tang. Setelah melihat kontribusi Zuan Zuan, Bai Bei mengatur aula alat jiwa menjadi aula Suan yang secara pribadi akan dipimpin olehnya. Kemudian tetua Suan Doluo memanggil semua orang untuk mengadakan pertemuan darurat. Kompetisi Master Jiwa berikutnya akan segera diadakan di Kekaisaran Matahari Bulan. Kali ini Kekaisaran Matahari Bulan bekerja sama dengan kerajaan lain untuk mengubah aturan kompetisi. Selain Akademi Kekaisaran, sekarang kekuatan sakti lain juga dapat berpartisipasi. Untuk menghadapi lawan kuat seperti Sakte Tubuh, dia berharap 7 Master Strike dapat mewakili Sakte Tang dalam turnamen generasi Master Jiwa Elite. Dalam turnamen ada babak penyisihan hingga hanya 32 tim yang tersisa. 32 tim teratas akan dibagi menjadi 4 grup. 2 tim teratas dari setiap grup akan masuk 8 besar. Kemudian memasuki babak penyisihan, pertandingan grup, dan pertandingan terakhir. Semua putaran akan memiliki eliminasi individu dan komponen grup. Selain itu, tetua Suan Doluo juga mengatur ulang tim yang akan berpartisipasi. Dan kapten barunya adalah Wang Qun'er dengan beranggotakan 9 orang sebagai tim utama. Sementara 7 Monster Strike akan menjadi pengganti pemain utama ketika waktunya tiba. Setelah pertemuan tersebut, diadakan kompetisi dadakan.
Tidak disangka dalam kompetisi dadakannya tersebut ada pertarungan antara Hu Yuhao dan Wang Kyun-er. Tidak perlu dikatakan lagi, Wang Kyun-er sangat kuat, terutama senjata tombak naga emasnya itu. Untuk menghadapi Wang Kyun-er, Hu Yuhao menggunakan domain es untuk memperlambat pergerakan dan serangannya. Kemudian mengalahkan Wang Kyun-er dengan membekukan tubuhnya dengan telapak kaisar ke arah dadanya. Ini adalah salah satu dari 3 keahlian khusus Putri Salju. Setelah kompetisi, Hu Yuhao merasakan sesuatu di lautan kesadarannya. Begitu Hu Yuhao memeriksanya, dia menemukan ulat es tiba-tiba terbangun. Setelah ulat es bangun, dia memberitahu Hu Yuhao bahwa selama dia mendatangi kontrak dengan Hu Yuhao, dia bisa menjadi jiwa kedua Hu Yuhao. Hu Yuhao kemudian mendatangi kontrak sesuai dengan instruksinya. Setelah itu, ulat es menjadi jiwa. Dia akhirnya tidak lagi harus hidup di lautan kesadaran dan bisa keluar dengan bebas seperti Nona Salju. Wang Dong-er juga dapat melihat ulat es. Kali ini ulat es membawakan keterampilan jiwa kepada Hu Yuhao. Keterampilan jiwa ini adalah perisai refleksi kehidupan. Keterampilan jiwa ini dapat memantulkan semua serangan fisik dan mental. Jika lawan lebih kuat dari Hu Yuhao, sebagian kekuatannya dapat dipantulkan kembali dan sisa kerusakan akan ditanggung oleh ulat es. Dan jika kekuatan lawan lebih rendah dari Hu Yuhao, dia bisa memantulkan 100% kerusakannya. Namun, ada kekurangannya, yaitu tidak bisa memantulkan serangan dari alat jiwa, melainkan hanya bisa memantulkan serangan dari master jiwa. Kemudian Wang Dong-er tiba-tiba mulai merasakan pusing dan akhirnya mengalami koma seperti Putri Cinderella. Sebenarnya Wang Dong-er memiliki penyakit yang sengaja ditetapkan oleh Tang San. Alasannya untuk menguji Hu Yuhao sebagai menantunya, layak atau tidak. Melihat kondisi Wang Dong-er yang tidak sadarkan diri, Hu Yuhao sangat khawatir. Untungnya meski penyakit tersembunyi Wang Dong-er kambuh, Hu Yuhao dan ulat es ada di dekatnya, yang juga memberi mereka alasan yang sah untuk membuka kantong ungu yang tersegel. Justru karena inilah Hu Yuhao mengetahui kebenaran tentang penyakit tersembunyi Wang Dong-er. Dan juga mengetahui bahwa rumput patah hati Axia adalah satu-satunya rumput peri yang dapat menyelamatkan nyawa Wang Dong-er. Jadi sebelum Hu Yuhao pergi ke Kaisaran Matahari Bulan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dia memimpin perjalanan ke hutan Seterdau lalu menuju lembah mata es dan api untuk mencari rumput patah hati Axia. Ini juga merupakan tempat di mana Wang Kyun-er dan Hu Yuhao benar-benar hanya berduaan, bertarung berdampingan dan juga dapat meningkatkan ikatan antara keduanya.